Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejumlah upaya penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan dan gempa bumi di Sulawesi Barat dikerahkan oleh pemerintah untuk membantu menyelamatkan warga yang menjadi korban terdampak. Rekan kami Gadis Bianca akan memaparkannya dalam segmen At Large hari ini. Silakan Gadis. Terima kasih Sumi. Pemirsa, saat ini Indonesia tengah dilanda dua bencana besar, yakni banjir bandang di Kalimantan Selatan dan gempa bumi di Sulawesi Barat. Berbagai upaya dikerahkan pemerintah untuk menanggulanginya. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi dua peristiwa yang saat ini menimpa saudara-saudara kita? Saya akan paparkan lebih lanjut dalam At Large hari ini. Kita ke Kalimantan terlebih dahulu. Sudah lebih dari 1 pekan pemirsa banjir bandang menimpa warga di Kalimantan Selatan. Terhitung sejak 12 Januari 2021. Ketinggian banjir di tiap wilayah ini berbeda-beda. Ada yang 1 meter dan ada juga yang terparah banjir melanda bisa sampai 3 meter. Area banjir pun semakin meluas hingga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status tanggap darurat bencana banjir pada 14 Januari 2021. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per tanggal 17 Januari, saat ini terdapat 10 kabupaten dan kota yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Di antaranya di sini kita lihat ada Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, Batola, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kota Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar, dan Kota Tanah Laut. Selain itu juga BNPB mencatat total terdapat 39.549 warga mengungsi karena terdampak banjir. 15 orang meninggal dunia dan juga bencana banjir ini berdampak pada 24.379 rumah yang terendam banjir dan sejumlah akses jalan ini terputus. Untuk itu Presiden Joko Widodo pada Senin kemarin meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki kerusakan infrastruktur di jalan utama Trans Kalimantan dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Hal ini diupayakan agar mobilitas distribusi barang bantuan ini tidak terganggu pemirsa. Adapun sejauh ini, pemerintah setempat telah membangun posko-posko pengungsian dan dapur umum di tiap kecamatan yang terdampak banjir. Lalu juga tim SAR gabungan terus berupaya untuk mengevakuasi korban banjir yang masih terjebak di rumah mereka. Presiden juga meminta kepada BNPB, TNI dan Polri untuk memperbanyak armada perahu karet dan alat-alat lain yang dibutuhkan untuk evakuasi warga. BNPB dan Basarnas juga mengerahkan helikopter dan mendatangkan bantuan ke sejumlah wilayah yang aksesnya terisolasi karena jalan rusak. Bantuan berupa makanan, pakaian, popok, matras, selimut, obat-obatan, dan masker ini masih menjadi kebutuhan utama para korban yang sudah beberapa hari ini mengungsi pemirsa. Selain itu BNPB juga telah menyalurkan dana siap pakai sebanyak 1 miliar rupiah untuk penanganan banjir di Kalimantan Selatan dan bantuan 500 juta rupiah untuk masing-masing kabupaten kota yang terdampak banjir guna memenuhi kebutuhan korban banjir. Itu dia sejumlah tindakan yang sudah pemerintah ambil di Kalimantan Selatan. Kita beralih ke Sulawesi Barat pemirsa. Kita tahu bersama gempa berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Majene dan Mamuju pada 14 Januari pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Gempa ini dikatakan sebagai gempa pendahuluan. Kemudian pada 15 Januari pukul 01.28 waktu Indonesia Barat dini hari, gempa utama mengguncang wilayah ini dengan magnitudo 6,2. Hingga kemarin 18 Januari 2021, BMKG mencatat sudah ada 39 kali gempa susulan yang terjadi di Mamuju dan Majene. Gubernur Sulawesi Barat pun telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari terhitung dari tanggal 15 Januari 2021. Kita lihat sejauh ini di BPBD Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, serta Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan TNI Polri, Basarnas, serta relawan dalam proses evakuasi korban. Dan berdasarkan data BNPB per tanggal 18 Januari 2021, kita lihat total 84 orang menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa ini, yakni 11 orang meninggal dunia di Kabupaten Majene dan 73 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju. Selain itu ada
orang yang luka berat dan 4.421 orang mengungsi di 25 titik pengungsian di Kabupaten Majene. Sementara di Kabupaten Mamuju kita lihat ada 189 orang luka berat dan 15.014 orang mengungsi di 5 titik di Kabupaten Mamuju. Adapun jalur Majene Mamuju yang terputus akibat longsor tepatnya di Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo, Sendana, Majene, saat ini sudah bisa dilalui oleh warga, pemirsa. Saat ini juga BNPB juga telah menurunkan dana total 4 miliar rupiah untuk penanganan bencana gempa, dengan rincian 2 miliar rupiah untuk Pemprov Sulawesi Barat dan masing-masing 1 miliar rupiah untuk Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Selain itu guna mencegah penularan dan mengantisipasi potensi resiko penyebaran COVID-19 di posko pengungsian, saat ini telah dipisahkan antara kelompok rentan dengan kelompok berusia muda. Kelompok rentan ini ialah lansia, warga dengan penyakit bawaan atau komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas, balita, dan anak-anak. BNPB juga memfasilitasi rapid test antigen untuk memeriksa dan sebagai langkah tracing di posko pengungsian. Hari ini Presiden Joko Widodo pun meninjau langsung lokasi terdampak gempa di Majene dan Mamuju, tepatnya meninjau penanganan bencana di Kecamatan Mekata dan Malunda di Kabupaten Majene, dan tadi juga sudah memberikan arahan di lapangan dan memberi bantuan serta dukungan moral kepada para korban di posko pengungsian yang berada di Stadion Manakara, Kabupaten Mamuju. Kita lihat terakhir, pemirsa, di tengah bencana yang melanda saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat, umumnya juga untuk semua masyarakat pemirsa di Indonesia, kita tetap perlu waspada menghadapi banyak resiko dan aspek cuaca, iklim, aktivitas kegempaan yang semakin meningkat di bulan Januari, Februari, hingga Maret nanti. Berdasarkan data BMKG, kita lihat di sini, hujan ringan hingga deras masih akan turun di sejumlah wilayah. Gempa susulan kemungkinan juga akan masih terjadi di Sulawesi Barat. Kita berharap semua aktivitas alam tersebut bisa kita lalui dengan gotong royong bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia untuk saling menjaga dan saling membantu satu sama lain. Demikian, Sumi, saya kembalikan ke Anda.